Terima kasih banyak ya udah nemenin aku. Iya lah mas, soalnya aku sayang banget sama kamu. Iya, aku udah 3 bulan mas hamil. Penemuan tulang manusia yang tertutup semak di desa Sambian, Kecamatan Konang, Bangkalan, memantik curiga warga. Penasaran. Astagfirullahaladzim. Ini kayak tulang manusia. Halo Bu. Iya pak. Bu, coba lihat Bu. Itu Bu. Astagfirullahaladzim. Ini tulang siapa ya Bu? Ya Allah. Bapak langsung telepon Pak Kades ya Pak? Oh, iya Bu. Halo Pak Kades. Ya, halo. Misi, Pak. Bu. Iya Pak. Gimana? Iya Pak. Masuk dulu ya, Pak. Iya Pak. Pemandangan horor di depan mata bikin bergidik warga. Masya Allah. Kepala desa langsung melaporkannya ke polisi. Iya, Pak, Bu. Sepertinya ini tulang manusia. Tenang aja, Pak. Kita tunggu polisi dulu ya. Iya Pak. Di tempat kejadian perkara, polisi langsung melakukan penyelidikan. Anggota, coba periksa. Baik Mbak. Mayat siapakah yang sudah menjadi tulang belulang tersebut? Bagaimana upaya polisi mengungkap identitas korbannya? Berikut cerita selengkapnya. Benar, Dan. Ini sepertinya bagian dari tulang belulang manusia. Alkisah datang dari desa Sambian, Kecamatan Konang, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Seorang lelaki bernama Syahril sedang kasmaran dengan wanita muda bernama Sarah. Baik. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Sebenarnya aku juga udah lama suka sama mas sih. Cuman masnya lama nembak aku. Jadi gimana dong? Mau. Oh, ini buat kamu Sarah. Ya ampun mas, kok kamu tahu sih aku suka mawar merah? Iya dong. Cantik banget bunganya. Suka nggak? Jadi mulai hari ini kita pacaran. Deal ya? Ya ampun happy banget, makasih ya mas. Wangi deh. Syahril dan Sarah saling jatuh cinta. Mereka tak lagi menyembunyikan kemesraannya. Aduh, Sarah, kenapa mas? terima kasih banyak ya udah nemenin aku. Makasih buat apa? Semuanya lah. Iya lah mas, soalnya aku sayang banget sama kamu. Iya betul. Aku juga sayang Happy kok. nggak? Happy dong. Happy. Makasih banyak ya. Oke, sama-sama. Gejolak cinta membara keduanya bikin Sarah hamil. Muncullah masalah karena ternyata Syahril sudah memiliki istri. Hamil mas. Enggak mungkin. Aku nggak percaya. Percaya gimana sih mas? Jelas-jelas ini garis 2. Nih tes packnya. Tandanya hamil dong mas. Kamu cek aja sendiri. Waduh, gimana nih kalau istri aku tahu? Kacau nih, bisa runyam. Ketika kehamilan memasuki usia 3 bulan, Sarah kembali menagih janji tanggung jawab Syahril. Syahril juga menyanggupi untuk menikahi Sarah. Lalu kenapa Sarah menolaknya? Udah 3 bulan lagi. Iya. Tanggung jawab kamu mana? Iya, begini. Aku tanggung jawab. Kita nikah. Aku nggak mau dimadu sama kamu mas. Enggak, aku Kasihan nggak mau. aku. Nggak mau syarat itu. Aku nggak berani pisah sama istriku. Ya udahlah. Ribet gitu aja. Sarah, tunggu. Ih, apaan sih? Mau kemana kamu? Lepasin. Mau kemana?
Waduh, gimana nih? Syahril dilanda kebingungan. Ia tidak mungkin memenuhi permintaan Sarah yang harus berpisah dengan istri pertamanya. Tapi Sarah udah hamil 3 bulan. Kamu kenapa, Mas? Bu. Aku perhatiin kamu nggak seperti biasanya kayak gini. Enggak kok, Bu. Enggak kenapa-napa. Ada masalah apa, Mas? Enggak, bener gak ada masalah. Aku baik-baik aja kok. Kalau ada masalah, cerita sama aku. Iya, siap. Ya sudah, aku ke pasar dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati di jalan ya, Bu ya. Syahril tak ingin melepas Sarah. Ia juga tak mau kehilangan istrinya. Sebuah ide gila muncul, manakala mengingat nama Bahar, teman sekampungnya yang senang kawin. Syahril meminta Bahar untuk menikahi Sarah dengan alasan Sarah sedang mencari seorang suami. Halo Mas. Halo Mas Bahar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Mas Bahar lagi di mana nih? Saya lagi di rumah istri yang di Malang. Wah, istri baru lagi dong. Bisa aja kamu Mas. Kamu kayak nggak kenal aku aja. Oh iya, ada kabar apa nih? Aku punya teman Mas, namanya Sarah Mas. Cantik loh Mas. Lah, kenapa kamu nawarin aku? Sama kamu aja. Enggak lah Mas, aku tuh nggak berani Mas. Boleh juga tuh. Yaudah, kita kapan ketemuan? Aku nggak janji ya Mas ya. Syahril menebar taktik picik demi tetap bisa dekat dengan Sarah. Caranya, ia meminta Bahar menikahi Sarah. Akankah Bahar menerimanya? Adalah Bahar, lelaki yang sudah memiliki istri. Tapi Bahar dikenal sebagai lelaki yang senang kawin. Pak, Sini Bu, duduk. Duduk Bu. Ya. ini buat minum Bapak di ladang ya. Oh iya, makasih ya Bu. Iya. Yaudah Bu, Bapak mau berangkat dulu ya? Takut kesiangan. Iya Pak, hati-hati di jalan ya. Bahar juga ulet dalam bekerja. Apapun dikerjakan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari Bahar pamit kepada istrinya akan pergi ke Bangkalan menemui sang ibu. Sang istri tak mau percaya begitu saja lantaran Bahar yang suka bergonta-ganti pasangan. Ke rumah Ibu, ada urusan di sana. Loh, kok mendadak banget? Aku nggak dapat kabar. Iya, aku juga baru dikabarin. Jangan-jangan kamu bohong ya sama aku. Enggak lah. Aku mau ke Bangkalan, ke rumah Ibu. Kamu gak usah khawatir. Ya jelas aku khawatir dong. Aku nggak mau ya kayak istri-istri kamu sebelumnya. Tahu-tahu ditinggal pergi nggak ada kabar. Aku mau berangkat. Assalamualaikum. Salam. Di Bangkalan, Jawa Timur, kampung halamannya, Bahar membuka usaha berjualan bakso. Bakso. Bang, bakso satu ya, dibungkus. Satu. Setiap hari, Bahar berkeliling kampung menjajakan dagangan bakso. Ini Mbak, Berapa bang? 10.000. Uangnya ya bang? Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Lumayan, panglaris. Bahar lalu bikin ulah. Untuk yang kesekian kalinya, Bahar meminta izin untuk menikah lagi kepada sang ibu. Bu, aku mau nikah lagi ya. Apa? Menikah? Yang benar saja kamu, Har. Terus, istrimu yang di Malang itu bagaimana? Ingat, Har, kamu itu sudah berapa kali menikah?
Ayolah Bu, aku janji ini yang terakhir kalinya. Boleh kan Bu? Terserahlah. Bahar tak gentar dengan larangan sang ibu. Tekadnya sudah bulat. Bahar akan menemui Syahril yang akan mengenalkannya dengan Sarah, wanita yang telah dijanjikan. Ibu capek. Mau tidur. Telepon nih. Oh, Mas Syahril. Angkat lah. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, kapan ke Bangkalan? Saya udah nggak tahan lagi nih. Saya nggak bisa ke Bangkalan. Saya sibuk kerja. Terus gimana nih Mas? Saya bisa ketemu sama Sarah. Udah, Mas Bahar tenang aja ya. Nanti aku kasih nomor teleponnya. Mas Bahar langsung telepon ya. Yaudah, nanti aku telepon Sarah. Makasih ya Mas. Siap, Mas. Bahar janji bertemu dengan Sarah. Meski baru pertama kenal, Bahar utarakan niat menikahi Sarah secara siri. Apa Mas? Nikah siri? Iya. Kamu beneran yakin kan? Gayung bersambut, Sarah tak menolak pinangan Bahar. Ya udah, kalau kamu yakin, aku mau. Baru 5 hari menikah, sesuatu mencurigakan Bahar manakala melihat gelagat Sarah. Kenapa kamu? Kok mual-mual terus? Aduh, gak tau nih Mas. Kayaknya aku masuk angin deh. Katakan kali ya tadi ya. Masuk angin? Tapi kok gak berhenti-berhenti? Oh, jangan-jangan kamu udah hamil duluan ya? Sebelum nikah sama aku? Apaan sih kamu kalau ngomong sembarangan aja? Hamil, ngaco. Enggak, ini cuma masuk angin doang. Penyangkalan oleh Sarah justru membuat Bahar makin penasaran. Bahar terus mencecar pertanyaan kepada Sarah. Ada apa dengan Sarah? Jadi kamu itu beneran hamil? Enggak, aku nggak hamil kok Mas. Jawab jujur. Jangan sekali-kali kamu bohongin aku. Iya. Aku udah tiga bulan Mas hamil. Jadi selama ini kamu hamil sama Syahril? Kenapa kamu gak nikah sama dia aja? Mas Syahril nggak bisa nikahin aku, soalnya dia nggak bisa pisah sama istrinya. Dia takut Mas sama istrinya. Siap! Kalau tahu kayak gini, aku gak mau nikah sama kamu. Mas, maaf ya, Bahar murka. aku salah Mas. Kalau kamu emang gak mau terima aku, ya udah, aku mau pulang ya ke rumah orang tua aku. Kok berhenti sih Mas? Ngapain sih Mas berhenti di sini? Malamnya Bahar mengantar Sarah pulang ke rumah orang tuanya. Hati-hati. Ih, kemana sih? Sini aku mau ngomong. Aduh, jangan tarik-tarik pelan-pelan.
Aku nanya sekali lagi. Kenapa kamu gak nikah sama Mas Syahril? Harusnya dia yang tanggung jawab. Aduh Mas, kan aku udah bilang sama kamu Mas, kalau Syahril tuh udah punya istri. Terus gak mungkin banget Mas Syahril nikahin aku, dia gak mau ceraiin istrinya. Aku tuh gak mau banget yang namanya dimadu. Ngerti gak sih Mas? Kenapa sih kamu? Yang terjadi kemudian, Bahar yang tak kuasa lagi menahan amarahnya. Sarah tewas di tangan Bahar. Di semak-semak, Bahar menyembunyikan jasad Sarah. Keesokan malamnya, Bahar kembali mendatangi lokasi jasad Sarah disembunyikan. Di Polsek Konang, polisi telah menahan Bahar karena terlibat kasus pencurian. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi, polisi menemukan bukti dan fakta atas perbuatan Bahar yang telah melakukan pembunuhan. Kami menduga kalau pelaku pembunuhan di Desa Sambian mengarah pada tersangka Bahar. Apa? Tersangka Bahar? Benar, Dan? Bawa saudara Bahar ke sini untuk diperiksa. Siap, Dan. Saudara Bahar. Demi memastikan, polisi meminta keterangan Bahar. Sampai akhirnya Bahar mengakui semua perbuatan yang telah ia lakukan kepada korban. Saudara Bahar, berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP yang kami temukan, apa benar Anda orang yang terakhir kali berjalan bersama korban Sarah? Jawab dengan jujur. Iya, Pak. Benar. Jadi benar, kamu yang melakukan pembunuhan terhadap saudari Sarah? Iya. Saya yang sudah membunuhnya. Terungkap sudah aksi kejahatan yang dilakukan Bahar terhadap Sarah, istri sirinya. Akibat perbuatannya, Bahar harus mendekam di dalam sel tahanan. Bawa kembali tersangka ke dalam sel. Siap. 3 Agustus 2022 lalu, warga Desa Sambian, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, geger dengan penemuan mayat yang tinggal kerangka. Berdasarkan hasil visum rumah sakit, mayat itu berjenis kelamin perempuan berinisial S, warga Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, yang dinyatakan hilang sejak 3 bulan lalu. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku, yakni MS, yang tak lain suami siri korban. Pembunuhan dilakukan saat pelaku mengajak korban jalan-jalan. Sesampainya di kebun, korban dicekik hingga tewas. Mayatnya dikubur di sebuah lubang. Motif pembunuhan yang dilakukan oleh MS terkait masalah asmara.
Jadi awal mulanya mereka itu menurut pengakuan pelaku adalah suami istri dengan hubungan siri. Nah, pelaku ini dengan inisial MS merasa cemburu istri sirinya ini, yaitu korban S, selingkuh. Atas perbuatannya itu, MS terancam hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.